Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pondok FU selaku Kepala Bidang Jawa Tengah, Presiden Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Ketua SPD selaku Ketua Umum. Yang saya hormati Ibu Titi MPSD Eskom dari SMKN 1 Purwokerto selaku instruktur di Kalimantan. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku Pilot dari Guru Mengajar Nusantara di Kalimantan. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita kembali dalam acara perkenalkan nama saya Arif dari SKN 1 Bali Alim Semarang. Kemudian Ibu Aminah SPD dari SKN 1 Polri Center, kemudian Ibu Afamai yang kedua itu presentasi untuk presentasi kali ini akan disampaikan oleh Ibu Aminah SPD. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator yaitu Bu Alfa Mariani. Monggo Bu Alfa Mariani bisa dimulai, silakan. Terima kasih Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Pada Jumat yang penuh berkat ini, sungguh patut kita bersyukur karena masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti Vikon ini. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Dr. Tirto Duwondo M.Hum, yang kami hormati Founder Gumun, Bapak Sriwahono SPD, dan instruktur kami yang tercinta, Ibu Titi Endri Astuti Eskom. Untuk kelancaran kegiatan ini, Bapak Ibu, kami sangat berharap para peserta untuk mematikan mic saat presentasi sedang berlangsung. Kemudian, presenter akan mempresentasikan materi. Setelah selesai, baru ada kesempatan tanya jawab. Dan apabila panjenengan bertanya, bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand, atau disampaikan nanti secara langsung setelah presentasi berakhir, atau bisa ditulis di chat. Bapak Ibu, presentasi pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Guru kita yang cantik dan penuh energik. Beliau bernama Ibu Aminah SPDSD, lahir di Cilacap pada tanggal 2 Mei tahun 1978. Bapak Ibu, hari lahirnya saja merupakan hardiknas. Sepertinya sudah menggariskan nasib Bu Aminah untuk menjadi guru yang sejati ini Bapak Ibu. Nah, pagi ini beliau mengajar di SD Negeri Sarwodadi, Kawunganten, Cilacap. Pagi ini beliau akan menyampaikan materi dengan judul Sumber Daya Alam. Seperti apa dan bagaimana Bu Aminah pasti panjenengan segera pengen tahu. Maka waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Aminah. Monggo Bu Aminah dipersilakan. Muted. Unmuted. Mohon maaf bersabar Bapak Ibu nggih. Mungkin kita harus berlatih sabar hari ini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai presenter kegiatan presentasi media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi SAC. Bapak Ibu yang kami hormati,
Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba mempresentasikan tentang materi IPS Sekolah Dasar kelas 4 semester 1. Baiklah Bapak Ibu, mari kita belajar bersama. Ganti yang pink. Itu yang Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh sumber daya alam. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai materinya. Itu berarti bisa kotak kayak pembelajarannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu negara yang kaya raya. Ibaratnya, apa saja yang kita tanam pasti akan tumbuh dengan subur. Karena itu sumber daya alam yang ada di Indonesia ini harus kita lestarikan. Namun sebelumnya kita harus memahami dulu prinsip sumber daya alam itu. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Dari sini sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu ada yang sumber daya alam dapat diperoleh. Jadi sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis maka akan dapat kelestarian tertinggi. Seperti yang kita lakukan banyak sekali yang sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dapat diproduksi kembali dan memiliki daya regenerasi atau kembali. Contohnya apa ya Bapak Ibu? Mungkin kita sudah paham bahwa salah satu dari sumber daya alam yang dapat kembali itu antara lain ada air, ada tanah, tumbuhan dan hewan. Jadi karena sumber daya alam yang bersifat terbatas, maka tetap harus dijaga kelestariannya. Jangan ibaratnya walaupun ini bisa diperbarui, kita akan bersifat tidak hemat atau boros. Dan kita harus tetap menjaga agar tanah ini tidak mempergunakannya kebutuhan. Agar menjaga keseimbangan ekosistem. Selain ada matahari, ada juga matahari. Matahari ini juga termasuk sumber daya alam yang dapat dipergunakan. Terus selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lain dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui, kan ada bersama pangan, ada bahan-bahan. Kalau sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu terdiri dari bahan tambang. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang jika habis maka untuk memerlukan kemungkinan yang sangat lama untuk
kembali mendapatkan yang lagi. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat digunakan ini di sini berupa bahan tambang seperti batu bara, ada tembaga, aluminium, emas, perak, dan lain-lain. Batu bara ini untuk menghasilkan batu bara diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh alam itu jutaan tahun. Batu bara ini bisa dihasilkan batu dari penyulingan dan pembusukan sisa dari tumbuhan. Kita tahu ada batu bara itu apa itu? Batu bara ini berguna untuk bahan bakar di rumah atau pabrik atau pabrik untuk lokomotif. Aluminium dan lain-lain. Semua barang-barang tersebut berhubungan dengan bahan bangunan, perjalanan, alat operasi dan lain-lain. Yang ketiga, minyak bumi. Minyak bumi dapat digunakan sebagai pembangunan kebutuhan hidup manusia. Yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hidupnya. Contohnya ada besi, kayu, kapal, dan sebagainya. Yang sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dari segi energi yang dihasilkan, seperti sinar matahari, barang tambang, kincir angin, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Ini juga termasuk ke dalam sumber daya alam energi. Terus yang C, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya ada hamparan tanah atau dataran, ada ruang angkasa. Itu termasuk ke dalam sumber daya alam ruang. Di sini hamparan tanah ruang kita juga termasuk yang memanfaatkan sumber daya alam tumbuhan, terlibatkan rumah dan sebagainya. Sedangkan ruang angkasa ini pun termasuk ke dalam sumber daya alam ruang. Yang ketiga selanjutnya sumber daya alam berdasarkan jenisnya ada sumber daya alam hayati atau biotik. Di sini sumber daya alam ini dihasilkan hewan atau tumbuhan. Contohnya ada hasil pertanian, ada pembangunan, peternakan, dan perikanan. Sumber daya alam non hayati atau abiotik ini merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau abiotik, contohnya ada air, tanah, dan barang tambang. Terus berdasarkan kegunaan atau ekonominya, ada sumber daya alam ekonomi tinggi.
Sumber daya alam ekonomi tinggi adalah sumber daya alam yang cara mendapatkannya membutuhkan biaya. Berarti kalau sumber daya alam ini dimanfaatkan, kita harus memerlukan biaya yang besar dan bernilai tinggi. Umumnya seperti kita ibu-ibu ya, suka sekali memanfaatkan sumber daya alam yang nilai tinggi, bernilai tinggi. Contohnya ada logam mulia LM ya, yang sekarang sedang marak sekali. Investasi LM, logam mulia itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau nilai jual yang tinggi. Terus ada emas, itu termasuk logam mulia. Ada intan ini ada intan, terus ada permata. Nah, bahan tambang yang termasuk memiliki nilai kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi ini, biasanya untuk mendapatkannya pun kita harus membeli dengan harga yang lumayan mahal. Ini termasuk dalam nilai kegunaan ekonomisnya tinggi. Terus yang selanjutnya, sumber daya alam ekonomi rendah. Sumber daya alam ekonomi rendah ini merupakan sumber daya alam yang cara mendapatkannya dengan biaya cukup murah dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Contohnya sumber daya alam ekonomi rendah itu ada bahan-bahan seperti bahan bangunan. Di situ ada batu, ada pasir, ada split, dan sebagainya. Itu merupakan masuk ke dalam sumber daya alam ekonomi rendah. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada sumber daya alam yang memiliki perairan. Ada sumber daya alam yang berhubungan dengan air seperti laut, sungai, danau, waduk, air tanah, air hujan. Nah, sumber daya alam laut ini dapat dimanfaatkan sebagai keperluan atau yang memiliki ekonomi tinggi juga ini termasuknya. Nah, ini beberapa jenis sumber daya alam yang sudah kita pelajari tadi. Sebenarnya pemanfaatannya juga sangat banyak sekali, baik yang sumber daya alam yang dapat diperbarui ataupun yang tidak dapat diperbarui. Nah, dari penjelasan yang tadi bahwa dapat disimpulkan kita sebagai manusia ini sebenarnya sudah sangat bersyukur, apalagi tinggal di negara kita, negara Indonesia yang memiliki banyak sekali sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui ataupun yang tidak dapat diperbarui. Namun demikian, kita harus pandai-pandai berhemat dalam menggunakan sumber daya alam itu dengan secara bijak. Tidak boleh bersifat boros, tidak boleh boros. Nah, itu mari kita lestarikan semua sumber daya alam yang tersedia di bumi kita. Kita lestarikan, kita perbarui lagi, apalagi yang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apabila kita mempergunakannya harus secara hemat. Seperti kita menambah hutan, kita harus coba pilih dan menanami kembali dan begitu juga dan sumber daya alam lainnya peternakan dan PMN atau perikanan itu juga harus kita gunakan dengan bijak. Baiklah Bapak Ibu, tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui yang bernilai ekonomi dan perekonomian rendah. Selanjutnya, mari kita laksanakan kegiatan evaluasinya. Evaluasi dari yang telah kita pelajari tadi.
Ini dalam evaluasi terdiri beberapa soal ya. Kami membuat ada 5 soal, bentuknya pilihan ganda. Kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kayak sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Daya alam pertanian tanah. Yang tidak dapat diperbarui itu contohnya ya bahan tambang. Soal nomor 2, sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya adalah kebun sawit. Nah, dari ini setiap soal itu kita beri nilai skor 20. Jadi nanti kalau 5 soal skor maksimal adalah 100. Yang nomor 3, gambar, rotan, dan kayu dihasilkan dari, nah ini merupakan sumber daya alam dari mana? Ada rotan, gambar, dan kayu. Ini merupakan contoh sumber daya alam dari ini Bu, adik minggir sana kan di baca buku-buku itu tidak boleh, mainan itu tidak boleh di situ. Ini masih benar, apa namanya poinnya kan 60, gabungkan 60, kita dan soal maka dari nelayan tentang mesti saya apa ya sebenarnya yang besar itu mendasari keran sari pulau, tapi pada umumnya nelayan yang mencari ikan yang kita konsumsi dan nanti itu memanfaatkan berarti sumber daya alam sumber daya alam akuatik berasal dari laut. Kalau dari sungai atau danau itu biasanya apa ya? Itu dimanfaatkan untuk pengairan sawah dan pertanian lainnya. Terus yang keempat, itu tadi kita jawabkan. Yang nomor 5, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang dalam bentuk apa? Dalam bentuk energi. Nah, setelah kita mengerjakan evaluasi tadi, 5 soal pilihan ganda, jika betul semua, maka skor maksimal adalah 100. Nah, Bapak Ibu, jika kita akan mengulang evaluasi tadi, kita bisa tekan tombol refresh yang ada di sini, tombol refresh, ulang kuis ini, kita bisa mengulang kembali. Maka, nah kita akan mengulang kembali seperti itu. Terus jika ingin mengerjakan kuisnya lagi, evaluasi. Nah Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini tentang sumber daya alam. Semoga kita dapat memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di Indonesia ini secara mudah. Dari kami, kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada monggo jika ada hal-hal yang ingin tanya atau menanggapi atau menambahkan, memberi masukan, kami akan siap menerima masukan dari Bapak Ibu agar lebih baik lagi. Waktu dikembalikan kepada Ibu Muhammad karena Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aminah. Bapak Ibu, demikian tadi kita sudah mendengarkan pemaparan Bu Aminah tentang sumber daya alam, yaitu kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Tadi dengan gamblang Bu Aminah menjelaskan
Dan di akhir ada nasihat yang sangat menarik bahwa kita harus pandai-pandai berhemat dalam menggunakan sumber daya alam secara bijak. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, penjenengan bisa bisa ajukan di chat, bisa ditulis, bisa pertanyaan disampaikan secara langsung. Monggo, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada penjenengan apabila ada ganjelan yang akan ditanyakan kepada Bu Aminah. Boleh ya Bu ya? Silahkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Di chat ini saya lihat belum ada pertanyaan. Pertanyaannya sama, semua tanya presensinya di mana. Tetapi untuk pertanyaan yang berkaitan dengan sumber daya alam belum tertulis di chat Bapak Ibu. Silahkan. Bagaimana kalau penjenengan mungkin mengungkapkannya bingung, bisa ditulis di chat Bapak Ibu, silahkan. Bagaimana Barum, suara saya terdengar? Yes. Oke, terdengar ya. Bu Elizabeth? Oke, silahkan. Ada pertanyaan yang akan disampaikan? Wah, nampaknya ini peserta sudah sangat paham Bu Aminah. Semua sudah menarik, presenternya menarik, paparannya menarik, hanya memang tadi ada sedikit kendala, ada suaranya bergema Bu Aminah. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin Bu Aminah akan menyampaikan hal-hal tentang presentasi tadi yang mungkin perlu kita ketahui, karena saya sebagai guru matematika ini termasuk pemaparan yang menarik. Begitu melihat paparannya Bu Aminah, saya jadi oh iya, ingat dulu SD diajar begini, ingat lama nggak belajar sumber daya alam Bu Aminah. Nah, Barum, ada pertanyaan Barum? Malah tanya. Oh, SAC-nya menarik, terima kasih Bu Ani Keswardani. Terima kasih apresiasinya. SAC-nya memang menarik untuk anak-anak itu, cocok gitu Bu. Iya, ini anak saya ikut menonton ini, anak saya yang SDO langsung tadi ikut menjawab Bu. Ya nak ya. Luar biasa Bu Aminah, ini Bu Setia Gianti memberi apresiasi lagi. Barum kita tunggu beberapa menit, kalau memang sekiranya tidak ada pertanyaan berarti bisa kita tutup ya Barum, kalau seperti ini ya, semua menarik dan paham. Oh, sebentar. Iya. Nggih. Bu Aminah? Ya Bu Alba ya. Oh, nggih. Jadi mungkin sudah sangat jelas, jadinya belum ada pertanyaan mungkin. Ternyata ada satu Bu Aminah. Bu Aminah, halo Bu Aminah. Bu Aminah, korek? Bu Aminah terlempar. Oh, lagi terlempar. Ya, keluar. Bentar. Ini ada satu pertanyaan dari anisjava@gmail.com. Halo Bu Aminah, sudah masuk lagi? Halo Bu Aminah. Oh, Bu Aminah, ini ada apresiasi dari teman-teman. Mereka menyatakan bahwa paparannya Bu Aminah itu menarik, SAC-nya mudah dipahami, begitu kata Bu Setia Gianti. Bu Anis Kuswardani mengatakan bahwa SAC-nya Bu Aminah sangat menarik. Dan ini ada satu pertanyaan dari anisjava@gmail.com. Ini saya kurang tahu Bapak atau Ibu ini ya. Pertanyaannya begini Bu Aminah. Bagaimana mengedukasi siswa sedini mungkin agar bisa menghemat SDM? Demikian pertanyaan dari anisjava@gmail.com. Monggo Bu Aminah bisa langsung dijawab.
Baiklah, Bu Anis, atas pertanyaan itu bagaimana mengedukasi kepada siswa sedini mungkin cara mengembangkan sumber daya alam kita dengan cara kalau yang dari kita harus mulai mengenalkan kepada anak-anak kita bahwa Indonesia itu atau lingkungan alam kita ini tapi menyediakan sumber alam baik yang dapat berbagi atau tidak dapat distribusi. Akan tetapi jika kita memanfaatkannya dengan sangat benar, maka sumber daya alam yang kita miliki itu akan mudah tapi kita kepada anak memberi atau menjelaskan mungkin dengan cara memberikan contoh langsung bahwa sumber daya alam yang ada di masjid contohnya banyak ada tumbuhan cara yang sangat sederhana sekali di lingkungan sekolah itu kan ada pendidikan itu kita sebagai orang itu harus jelasnya dengan tanaman ini harus kita jaga dengan baik, harus kita jaga dengan baik, kita rawat, jangan sampai tumbuhan tersebut tidak lestari atau mungkin. Nah, tapi dengan begitu kita memberikan solusi secara langsung maka anak-anak akan lebih mengerti. Untuk dari lingkungan sosial ini itu bukan lalu kita tindakan kita monggo bagi mungkin ada yang Terima kasih. Ternyata Ibu Anis, demikian jawaban dari Bu Aminah. Mohon maaf Bapak Ibu peserta, ini karena agak gaduh di sini. Tolong dicek, mungkin mic-nya penjenengan masih on nggih, tolong dimatikan ketika ada salah satu yang bertanya. Jadi mohon maaf Bu Anis tadi Bu Aminah saya tadi tidak begitu mendengar, tetapi kalau nanti Bu Anis merasa kok jawabannya kurang memuaskan, mungkin Bu Aminah sanggup memuaskan nanti ya Bu Aminah. Ternyata belum puas Bu ini, berarti masih ada tambahan Bu Aminah. Pertanyaan dari Bu Anis. Bu Aminah, halo? Nggih, pertanyaannya begini Bu Aminah. Nggih, ternyata belum puas, harus memuaskan ini Bu Aminah. Menurut Ibu, pertanyaannya, sudah berhasilkah kita sebagai guru menanamkan cinta alam kepada anak-anak? Karena jarang dan tidak mudah. Terima kasih. Mohon langsung dijawab Bu Aminah. Ya baik, sekarang menjawabnya. Nah, kita sebagai guru kadang ya mengalami sedikit harus butuh effort memberikan pemahaman melalui contoh tadi. Sudah berhasil itu kita pada ini masing-masing dari kita bagaimana caranya. Masih banyak apa ya, kalau anak-anak zaman sekarang dengan kurangnya kepedulian terhadap alam, kurang memiliki rasa cinta terhadap alam kita, terhadap alam lingkungan kita itu karena kepeduliannya itu sangat rendah. Untuk itu kita harus lebih memotivasi seperti mengedukasi itu menjadi penjelasan bahwa pentingnya untuk menjaga kelestarian alam dan membuka rasa cinta alam kepada anak-anak kita. Kalau sejauh ini, kita masih sangat mengalami kesulitan untuk menanamkan kepedulian terhadap alam, untuk membuka rasa cinta anak-anak, rasa cinta alam kepada anak-anak. Mungkin ya dengan cara yang mereka masih nampak bodoh
fokusin saja untuk tidak sumber daya alam yang berupa tanah ataupun air. Tapi mau membuang sampah sembarangan dan membuang sampah sembarangan tidak tempatnya. Terus apalagi di rumah-rumah yang dekat dengan sungai, mereka itu langsung tidak peduli dengan membuang sampah di sungai. Nah, waktu itu kita merasa masih kurang berarti dalam menunjukkan rasa cinta kita pada anak-anak itu terhadap alam sendiri. Nah, itu kita tidak boleh merasa bosan untuk mengingatkan pada anak kita bahwa pentingnya memelihara dan melestarikan alam agar tetap seimbang. Sehingga sumber daya alam dan ada di sekitar kita bersama akan tetap terlestari dan tidak akan berkesinambungan, akan bisa diperbarui dengan untuk ini. Maka saya memang masih belum berhasil untuk menunjukkan proses singkat karena pendekatan pada ini. Halo, sudah Bu? Ya, demikian Ibu Anis jawaban dari Bu Aminah bahwa ternyata kita harus tidak bosan mengingatkan karena kepedulian menjaga kelestarian alam itu memang harus selalu diingatkan tanpa bosan-bosan. Nggih. Mohon yang lain untuk mix-nya dimatikan nggih supaya tidak rame di sini, betul? Nggih. Bu Aminah, ini masih ada pertanyaan lagi Bu Aminah. Bolehkah? Nih pertanyaan dari Bu Wiwi Kumiati. Bolehkah kegiatan adiwiyata itu dimasukkan dalam kegiatan cinta alam nih? Nah, demikian pertanyaan dari Bu Wiwi. Mohon langsung dijawab Bu Aminah. Ya, apalagi pada sekarang ini kan sedang digalakkan adanya sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu merupakan sekolah yang melestarikan dengan alam, hijauan, menggunakan hijauan dan sejenisnya. Nah, itu ya kita dikaitkan dengan sumber alam, dengan adanya pelestarian sumber alam, maka akan terwujud program sekolah adiwiyata yang sifatnya sudah nasional. Bahkan dalam area ini kita akan pertama di bidang SMP SMA mungkin ada Ibu yang ada digalakannya program sekolah adiwiyata untuk menunjukkan cara dikaitkan. Jadi seperti itu kita ada yang mau menambahkan dari Terima kasih Bu atas jawabannya, luar biasa. Sukses ya Bu ya. Terima kasih Bu Wiwi. Ya. Demikian Bapak Ibu beberapa pertanyaan dari penjenengan yang sudah dijawab dengan sangat luar biasa oleh Bu Aminah. Ini masih ada waktu, sekiranya ada pertanyaan masih saya beri kesempatan untuk 2 orang penanya saja. Wah, ini dapat apresiasi dari Bu Lilis, materinya luar biasa. Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih Bu Wiwi apresiasinya. Monggo, apabila masih ada ganjalan yang akan dikeluarkan untuk ditanyakan ke Bu Aminah, silahkan. Good job, kata Bu Anis ini ya, good job. Oke, matur nuwun Bu Anis apresiasinya. Oh, link presensi, nggih Bapak Ibu, saya akan share link presensi. Silahkan, beberapa kali sudah saya share. Monggo panjenengan isi supaya tidak ketinggalan. Silahkan, nggih. Tempel. Sudah saya share Bapak Ibu, silahkan panjenengan cermati.
Bu Sri Kartiningsih sudah, silahkan penjenengan Persani. Oke. Ini nampaknya Bu Arum sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup ya Bu Arum. Oke, Bapak Ibu. Oh, bagaimana? Saya tutup dulu, nanti saya serahkan ke Bu Arum, nggih. Oh, terima kasih atas jawaban Ibu, nggih. Bapak Ibu, guru-guru hebat Nusantara yang sudah setia mengikuti presentasi kelompok kami. Terima kasih, tidak hanya Bu Aminah yang luar biasa, penjenengan juga luar biasa, masukan pertanyaannya dan lain sebagainya. Karena itu semua mengingatkan kita bahwa sebagai guru, karena melihat kepedulian yang sangat kurang, kita tidak boleh bosan-bosan memberikan contoh dan tidak bosan mengingatkan anak-anak bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya SDM-nya. Ya. Seperti motonya Bu Aminah, nothing is easy but nothing is impossible. Artinya bahwa semua itu meskipun tidak bisa kita lakukan, jika kita tidak ada hal yang tidak mungkin itu pasti bisa kita lakukan. Nah, itu harus kita garis bawahi. Bapak Ibu, demikian tentang paparan sumber daya alam yang disampaikan oleh teman kami dalam satu kelompok, yaitu Bu Aminah. Mohon maaf secara pribadi apabila dalam melayani penjenengan ada sikap, tindak, ungkapan yang kurang berkenan. Secara pribadi saya mohon dimaafkan. Dan seterusnya ini saya kembalikan kepada Bu Arum sebagai host pada kesempatan ini. Matur nuwun Bu Arum, saya kembalikan kepada penjenengan. Bu Arum. Nggih, terima kasih Bu Alfa. Nggih, terima kasih Bu Alfa. Muted. Ya, kedengaran ya. Terdengar Bu. Unmuted. Terima kasih Bapak Ibu semua yang berkenan hadir dalam sikap hari ini. Terima kasih kepada Bu Titi yang berkenan mendampingi kelompok kami dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf dari kelompok kami kalau ada kekurangan, salah kata dari kami. Terima kasih, sampai ketemu di lain acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.